Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Nurul Sifa, NPM 19 1170. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi keadilan serta tokoh-tokoh yang berbicara tentang filsafat hukum. Yang pertama, keadilan secara leksikal berarti sama atau menyamakan maupun setara. Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Secara umum, keadilan dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang ideal dan benar secara moral terhadap suatu hal, baik itu orang ataupun benda. Dengan kata lain, keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini tidak harus disamaratakan, melainkan dikondisikan sesuai dengan subjeknya. Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang keadilan. Yang pertama ada Aristoteles, mengemukakan dua pendapat mengenai keadilan. Pertama, keadilan adalah suatu tindakan yang memberikan satu hal kepada seseorang, di mana sesuatu itu memang merupakan hal dari orang tersebut. Pengertian kedua dari keadilan adalah kelayakan dalam perbuatan manusia. Kelayakan tersebut berada pada titik tengah di antara kedua ujung yang cukup ekstrim, sehingga hasilnya tidak berat sebelah dan juga tidak memihak salah satu ujungnya. Yang kedua, ada Plato. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah sikap mematuhi semua hukum serta perundangan yang berlaku. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa keadilan merupakan suatu hal yang berada di luar batas kemampuan manusia, biasa dan bersumber dari perubahan dalam lingkup masyarakat, sehingga keadilan dapat terwujud dengan kembali pada struktur aslinya. Yang ketiga ada Thomas Hobbes. Menurut Thomas, keadilan merupakan suatu keadaan yang di dalamnya terdapat sebuah perjanjian, di mana isi dari perjanjian tersebut dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku tanpa bersifat berat sebelah. Yang keempat ada WJS Purwadarminto. Menurutnya cukup sederhana tetapi tepat pada sasaran. Ia menyatakan bahwa keadilan adalah suatu kondisi yang tidak berat sebelah, bersifat sepatutnya dan juga tidak sewenang-wenang. Nah, selanjutnya di sini ada tokoh-tokoh filsafat Yunani yang berbicara tentang filsafat hukum. Yang pertama ada Sokrates. Sokrates hidup sekitar tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Beliau sangat menaruh perhatian pada manusia dan menginginkan supaya para manusia yang ada di muka bumi ini mampu mengenali dirinya sendiri. Menurut beliau, jiwa manusia merupakan asas hidup yang paling mendalam sehingga berkaitan dengan hakikat manusia sebagai penentu kehidupan sendiri. Yang kedua ada Plato. Gramsci pasti sudah tidak asing lagi dengan nama tersebut, yang bahkan dikenal sebagai filsuf terkenal sepanjang sejarah. Plato yang hidup sejak 427 sampai 347 Masehi ini mengemukakan atas pendapatnya bahwa realitas yang paling mendasar atau ide. Beliau percaya bahwa alam yang kita lihat ini bukanlah realitas yang sebenarnya, sehingga terdapat adanya dunia tangkapan indrawi atau dunia nyata dan dunia ide. Yang ketiga, ada Aristoteles. Aristoteles ini hidup sejak 384 hingga 322 sebelum Masehi dan pernah menjadi murid terbaik dari Plato selama 20 tahun. Aristoteles ini senang melakukan perjalanan jauh ke berbagai tempat dan sempat menjadi guru dari Pangeran Alexander hingga dirinya menjadi Raja Alexander yang agung. Yang keempat ada Thales. Thales adalah tokoh filsuf yang berasal dari daerah Miletus, Yunani kuno, dan diperkirakan telah hidup di antara tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi. Beliau ini dianggap sebagai orang pertama yang berupaya mencari jawaban atas pertanyaan tentang asal dari segala benda yang ada di alam semesta ini. Beliau tinggal di setiap pulau dan setiap hari melihat lautan luas sehingga pandangannya tersebut dapat muncul. Anaximenes. Berbeda dengan Thales, Anaximenes yang hidup di antara tahun 585 hingga 528 sebelum Masehi ini justru berpandangan bahwa dasar kehidupan makhluk hidup di alam semesta ini adalah udara. Pandangan tersebut dikemukakan berdasarkan landasan pemikiran bahwa manusia dan semua makhluk hidup itu bernafas, yakni mengambil udara yang terdapat di alam semesta.
Yang terakhir ada Pitagoras. Selain menjadi tokoh filsuf yang berpandangan bahwa manusia harus melakukan pembersihan rohani supaya jiwanya dapat memperoleh kebahagiaan, beliau juga dikenal sebagai ahli matematika. Maka dari itu beliau selalu mengajarkan kepada para muridnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini berasal dari bilangan atau angka. Pandangannya tentang alam semesta bertitik pada bilangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.